sholat yang ke-8, wajulusun bainahuma, duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Wala yutawilhu, dan duduk di antara dua sujud ini nggak boleh diperlama, nggak boleh diperpanjang. Karena duduk di antara dua sujud termasuk rukun pendek. Nah, seandainya dia duduk di antara dua sujud lamanya sama kayak baca tahiyat awal, nah maka sholatnya jadi batal. Sholatnya menjadi batal kalau disengaja. Tapi kalau memang dia nggak tahu, nggak disengaja, nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja memperlama duduk di antara dua sujud, nah berakibat sholatnya menjadi batal. Wala tidalan, juga nggak boleh memperlama melakukan i'tidah di dalam sholat. Jadi artinya di dalam sholat ini ada rukun panjang, ada rukun pendek. Yang termasuk rukun panjang diri dalam sholat ya, artinya bacaan surahnya panjang boleh dah, nah, bebas ya. Karena di dalam kitab Al-Adhkar itu Abdullah bin Mas'ud pernah cerita Nabi pernah dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah sama Ali Imran. Nah itu kita bisa bayangin berapa jam gitu. Nah dari apa yang dilakukan oleh Nabi, maka para ulama memasukkan berdiri ini termasuk rukun panjang. Juga ruku. Nah, karena dalam hadis itu juga Abdullah bin Mas'ud bilang rukunya hampir sama lama kayak dirinya gitu. Rukunya Nabi itu hampir sama lamanya kayak dirinya. Nah, jadi pantas kalau Nabi itu sholat botisnya sampai bengkak. Nah kita kan bengkak mancing ya, kelamaan jongkok. Nah Nabi bengkaknya itu disebabkan karena kelamaan berdiri. Nah di dalam sholat. Dan yang ketiga adalah sujud. Jadi 3 tuh rukun fi'li panjang di dalam sholat: berdiri, ruku, sujud. Sedangkan i'tidal dan duduk antara dua sujud, kedua rukun ini termasuk rukun pendek yang tidak boleh berlama-lama. Nggak boleh lama-lama, i'tidal tuh nggak boleh. Nah, kecuali bacaan yang warid. Nah, seperti misalnya doa kunut. Nah, baca doa apa? Kunut itu sih lain persoalan. Yang dimaksud di sini i'tidal yang tidak boleh. Tapi kalau membaca doa kunut boleh. Ya sedikit lagi. Jadi duduk di antara dua sujud ini rukun yang ke-8 dan tidak boleh dilakukan terlalu lama. Sebagaimana halnya i'tidal. Sebab kalau i'tidal lebih lama dari membaca doa kunut, atau duduk antara dua sujud lebih lama dari membaca tasyahud awal, maka menyebabkan sholatnya menjadi batal. Karena keduanya itu termasuk rukun sholat yang harus dipendekin gitu ya, nggak boleh berlama-lama, yaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Wa sunna fihi wa tasyahudin awalin iftirashun, dan disunnahkan di dalam duduk antara dua sujud dan duduk saat tasyahud awal itu duduknya iftirash. Nah, jadi duduk dalam sholat ini ada 2, Pak. Kalau tasyahud awal itu namanya duduk iftirash. Kalau tasyahud akhir itu namanya duduk tawarruk. Nah, ini asal ngebedain penyebutan duduk iftirash dengan duduk tawarruk. Kalau iftirash ini tasyahud awal. Nah, begitu. Ya. Yang satu ditekuk, yang satu di apa nih? Ninjang di pantat gitu, didudukin di pantat. Yang telapak kiri, kaki kiri, didudukin di pantat. Bersentuhan dengan pantat. Yang kanan, ini ditekuk. Seandainya begini, sah nggak? Sah, karena nggak wajib. Yang wajib untuk ditekuk itu
sujud. Kalau duduk enggak. Nah ini namanya duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk, nah ini dimasukin. Nah gitu. Nah ini namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Nah ini hanya ada pada tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Kalau duduk iftirash, ini kita lakukan pada saat duduk di antara dua sujud. Juga kita lakukan pada saat membaca tasyahud awal. Juga kita lakukan pada saat kita berencana pengen sujud sahwi. Nah kan kita lupa kunut nih, baca doa kunut lupa. Nah terus di akhir kita pengen sujud sahwi. Nah, jadi jangan tawarruk, jangan. Duduk iftirash dulu tahiyat akhirnya. Nah setelah itu baru sujud sahwi. Nah setelah sujud sahwi, nah baru dah tawarruk. Lalu sesudah itu kita salam. Jadi kalau ada niatan untuk melakukan sujud sahwi, nah, maka disunahkan duduknya iftirash gitu ya. Duduknya iftirash. Bahkan juga sebagian ulama, walaupun ini bukan hal yang disepakati, disunahkan tetap duduk iftirash dalam tasyahud akhir bagi mereka yang melakukan sholat sunat berkali-kali. Nah seperti halnya dalam sholat tarawih. Nah dalam sholat tarawih, akan kita pengen bangun lagi tuh. Nah, itu dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan duduk iftirash. Nah, tidak duduk tawarruk. Nah, karena setelah salam kan kita bangun lagi tuh. Bangun lagi. Nah, tapi ini hal yang tidak disepakati oleh ulama. Artinya bebas-bebas saja. Karena sebagian guru saya juga ada yang mengamalkan, tapi ada juga yang tidak mengamalkan. Karena ini persoalan yang tidak disepakati oleh ulama. Tapi kalau saya pribadi biasanya kalau tarawih di setiap 2 rakaat itu saya tidak duduk tawarruk, tapi duduknya tetap apa? Iftirash. Karena setelah salam kan kita bangun lagi, diri lagi untuk melakukan sholat yang berikutnya. Kecuali ntar pada saat witir, kan udah nggak bangun lagi tuh, udah habis. Nah itu kajian ilmu fikih. Kalau kajian ilmu tasawuf lebih lagi dari ini. Di setiap sholat dia pasti iftirash, nggak pernah tawarruk. Mau sholat apa aja pasti iftirash. Ini diamalkan oleh salah seorang guru saya, yaitu Idris, itu mengamalkan duduk tersebut. Jadi di setiap sholat pasti iftirash, tidak pernah tawarruk. Nah nanti kalau ada perasaan umurnya nyampe, gitu ya, baru duduk tawarruk. Nah, kalau kita nggak tahu umur kita nyampe kapan ya. Nah ini bagi mereka yang memiliki sensitivitas rohani yang tinggi, ada rasa bahwa ini akhir sholat yang saya lakukan dalam hidup. Nah sesudah itu baru dia tawarruk, besoknya baru meninggal. Biasanya begitu. Firasatnya tajam ya. Firasatnya tajam. Kalau kita kan firasatnya lemah, tumpul. Objek kanggul aja belum jelas itu ya. Dah sedikit lagi tanggung ya. Wadi'an kafaihi, dengan meletakkan kedua telapak tangannya qariban min rukbataihi, dekat dengan kedua dengkulnya. Jadi pada saat duduk naruhnya di sini nih, dekat sama dengkul gitu maksudnya. Nah di sini. Ya bahkan sunnahnya itu ujung jemari sejajar dengan ujung dengkul. Iya, naruhnya tuh ya sejajar dengan ujung dengkul. Bukan di sini. Kalau di sini kita di sini. Nah, jadi sunnahnya di sini. Tapi ini sunnah ya. Ya artinya kalau di sini nggak batal, di sini pun ya nggak masalah. Nah, tapi sunnahnya biar sholat kita kelihatan rapi gitu. Nah, naruhnya itu sejajar jari ujung jemari tangan kita dengan ujung dengkul. Nah begitu tuh posisinya. Qailan sambil mengucap Rabbi ghfirli warhamni wajburni, apa lagi? Warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Ini doa yang warid sunnah dan diajarkan oleh Nabi kita saat kita duduk di antara dua sujud.
Wajar satu istirahatin liqiyamin. Juga sunnah untuk melakukan duduk istirahat pada saat kita pengen bangun. Ini biasanya dari rokaat pertama menuju rokaat kedua, rokaat ketiga menuju rokaat keempat. Ini disunnahkan untuk melakukan duduk istirahat. Artinya begini, nih kita rokaat pertama nih, sujud, duduk, sujud. Nah kan pengen bangun nih. Nah sebelum bangun duduk dulu, gitu maksudnya. Jangan langsung diri. Jadi dari sujud yang kedua, nah itu jangan langsung diri gitu jangan. Nah tapi duduk dulu. Ini namanya duduk istirahat. Nah duduk istirahat ini biasanya dilakukan dari sujud dalam rokaat pertama menuju berdiri rokaat kedua, atau sujud di rokaat yang ketiga untuk menuju berdiri di rokaat keempat. Nah ini namanya duduk istirahat. Nah ini sunnah. Ya, jadi sunnah sebelum kita bangun untuk melakukan duduk istirahat. Nah, dan yang kesembilan, wa tumakninatun fi kullin, melakukan tumakninah di setiap gerakan-gerakan sholat. Ya dari rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya, itu wajib dilakukan secara tumakninah. Arti tumakninah diam sejenak, jangan tergesa-gesa. Ya sampai tidak ada celah waktu kita untuk membaca zikir-zikir di dalam sholat. Dah kami rasa cukup. Nanti kita akan melanjutkan rukun sholat yang ke-10 pada pertemuan berikut, yaitu tasyahud akhir. Ya membaca tasyahud akhir.